Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi walidi adnan sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyatihi min yaumi hadza ila akhir zaman. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih serta Penyayang, yang selalu senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, hingga sampai di pagi hari ini kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala pengautoran, sehingga kita dapat berhadir bersama-sama menunaikan hajat daripada sahibul bait dalam acara tasmiyah anak daripada saudara Muhammad Ulfi. Semoga anak yang kita berikan nama Sayyidah Nur Aina tadi dijadikan oleh Allah orang yang bakti kepadanya, bakti kepada Rasulnya, serta berbakti kepada dua orang tuanya, serta berguna untuk agama, bangsa dan negara. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat pengasih dan penyayang kepada kita selaku umatnya, bukan hanya sekedar kasih sayang kepada kita di dunia, namun sampai nanti ke alam baqa, ke alam akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uzma kepada semua umat-umatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau. Juga kepada para sahabat dan juriyah-juriyahnya semuanya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, serta tokoh-tokoh agama, wabil khusus orang tua kita, kesepuh kita, Ketua MUI Kiai Haji Zainal Arifin atallahu umrahu bi sihhatin wa afiyatin. Juga tidak ketinggalan hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Tadi kita awali dengan pembacaan Maulid Al-Habsyi, puji-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat menyanjung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Ini khitabnya Allah Ta'ala kepada kita selaku orang yang beriman. Apa kata Allah? Hai orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah olehmu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu tasliman. Kenapa kita senantiasa disuruh oleh Allah bersalawat kepada baginda Rasul? Lain untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah wasiatun uzma li kulli ni'matin lana.
Beliau selaku wasilah yang sangat besar, semua nikmat-nikmat yang sampai kepada kita, sekecil apapun nikmat dari Allah, tidak lepas itu berkat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau itu wasilatun uzma, sehingga kita disuruh untuk berselawat. Selain kita mendapatkan rahmatnya daripada Allah, karena Rasulullah telah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah beri rahmat 10. Sekali aja kita berselawat 10 rahmat yang kita peroleh dari Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. 2 kali 20. Ya kan? Selain pada kita mendapatkan rahmatnya Allah, lagi selaku ungkapan syukur kepada baginda Rasul. Karena baginda Rasul perlu kita syukuri. Kalau kita tidak mensyukuri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Ibadi lam tashkuni, ija lam tashku man ajwaitu ni'mata ala yadai. Hai hambaku, kata Allah, alhamdulillah kita masih diakui Tuhan selaku hambanya. Dan kita ini semestinya kada pantas diakuinya hamba, mestinya hamba tahu kita ini. Batal perintah Allah kita abaikan, larangan Allah rajin kita mengerjakan. Kewajiban ada kita laksanakan, mestinya hamba tahu, tapi Allah masih peduli kepada kita. Ibadi, hambaku, kata Allah, lam tashkuni, kalian belum lagi syukur kepadaku. Ijalam tashkur, bila kalian tidak mensyukuri, man ajwaitu ni'mata ala yadai, orang yang aku perlakukan nikmat-nikmat di 2 tangannya. Siapa gerangan? Habibun al-A'zam Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Babullahil A'zam, pintu rahmatnya Allah. Ada bakal sampai rahmat kepada kita tanpa melewat pintu. Tidak bakal sampai barokah kepada kita tanpa melewat tangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun nikmat, sebiji nasi melewat tenggorokan kita berkat Habibina Muhammad, apalagi sepiringan, pegangan pulang, baiwak pulang, ba'ajan pulang. Subhanallah. Kepuyu-puyu baru pulang, Masya Allah. Gulai kambing, Masya Allah. Min Tuhan lewat kada pinandu lagi lah min Tuhan. Dengan berkat Habibina Muhammad kada bisa. Sudah kita terima nikmat iman, kita terima nikmat Islam yang besar, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat ibadah kepada Allah, ubudiyah kepada Allah, ta'abbud kepada Allah. Sudah kita terima daripada Allah. Cuman kita lupa dengan Habibina Muhammad selaku wasilatun udma li kulli ni'matin lana. Oleh karena itulah kita berselawat kepada baginda Nabi. Kita amalkan selawat, kita amalkan perintah-perintahnya, kita laksanakan perintah-perintahnya, syariat-syariatnya, sedikit demi sedikit, larangan-larangannya kita jauhi. Etikad kita ahli sunnah kita pelihara, ya kan? Sebagai ungkapan rasa syukur mengharapkan nanti syafaatil uzma baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah berjanji akan memberikan syafaat kepada umatnya. Rasulullah sangat peduli kepada umat.
Beliau berdoa untuk umat, meninggal menyimpan doanya nanti untuk digunakan di alam baka di akhirat untuk umat, bukan untuk keluarga, bukan untuk anak istri, untuk umat. Ini daripada saking Rasulullah malas kasihan sama umat, mengharapkan supaya umatnya semua masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku nanti akan masuk mereka ke dalam surga. Kalau kita membaca hadis dengan situ merasa surga sudah. Tapi ada sambungannya, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga, salah sendiri. Iya nang kada mau masuk surga. Orang beratan hendak nya kada mau. Aneh lah. Aneh bin ajaib. Ada orang nang kada nak masuk surga. Sahabat bertanya kepada Habibuna Muhammad, "Mayya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Allah jawab Nabi, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku, patuh tunduk kepadaku, itulah orang yang mengingini masuk ke dalam surga. Tapi orang yang maksiat membangkang sama aku, itulah orang yang tidak mengingini masuk ke dalam surga. Kita jadikan cermin hadis ini kepada diri kita. Apakah kita mengingini masuk surga? Tentu mengingini. Bagaimana perintah-perintah Rasul? Apakah sudah kita laksanakan? Kita selaku orang tua, sudahkah mendidik lawan anak bini? Sudahkah memberi nafkah nang halal kepada anak bini? Itu adalah kewajiban suami. Kalau kita selaku istri, jadi bini, istri diperintah untuk taat patuh kepada suami. Sudahkah? Untuk lawan suami, coba binian. Oh, binian. Kalau kita selaku anak, diperintah untuk bakti kepada orang tua, sudahkah kita bakti sama orang tua kita? Kalau kita bakti, alhamdulillah, berarti kita mengingini masuk surga. Kalau kita tidak bakti, berarti kita tidak mengingini masuk ke dalam surga. Kalau kita sugih, disuruh berzakat. Kalau sudah sampai nisabnya, sudahkah berzakat? Belum kan? Oh, kayak pedagang jangan atau dizakat? Pedagang dihitung dulu nisabnya sampaikah? Belum kah? Sampaikah? Belum kan nisabnya? Sampaikah setahun? Belum nggak pedagang? Kalau belum sampai setahun, belum nisab, belum haul lagi. Kalau sudah setahun dihitung ulang berapa jumlah yang didagangkan itu, modalnya berapa, sisa barang berapa, duit yang ada berapa, yang diutang orang berapa, di total itu dulu. Di akhir tahun tutup buku dulu. Itu harus tahu kita, jangan asal sugih aja. Sugih anak perataan, ulun ya anak sugih juga. Tapi sugih nang berilmu, tahu tata cara di dalam agama. Nah, nang didagangakan pulang nang dibolehkan agama, jangan asal-asalan. Yang asal berdagang aja, asal dapat duit aja. Kalau tahu nang riba, nang haram, nang bunga, udah tahu di bunga diangkut. Nah, nang haram diangkut. Nah, jangan sembrono ya orang Jawa. Harus ada aturannya menurut agama. Nah, kalau kita selaku anak disuruh bakti lawan orang tua, ya, maka kata Rasulullah, biru aba'akum tabirukum abna'ukum, baktiilah orang tua kalian, niscaya anak kalian bakti sama kalian. Kenapa anak ada bakti lawan kita? Lihat ya, gimana salah kita, ya kan? Anu mau minta banyak tawa, gua anak ulun nih, bener ulun gue, mah ancam ulun gue, nak membunuh ulun. Ulun diancamnya, gue minta banyak tawa, ada cukup banyak tawa, bom paut anak ini namanya tawa. Kita ancam kayak itulah. Nah, ada tuan gue minta banyak tawa, gue doakan anak ulun, gue budayakan gue.
ada cukup, harus kita didik anak kita dengan pendidikan ilmu agama. Dipilih pulang pondok-pondoknya, jangan sembarangan. Jangan-jangan karena banyak anunya jadi Wahabi anak. Sekolah lah ke Madinah gitu. Bagus bang Madinah, bagus bang pondoknya, pondok Salafi, ngarannya pondok sunnah, tapi isinya adalah bukan ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati juga, banyak jauh ini. Bahkan kita nang ahli sunnah nang murni, ibadahannya kita nang salah, pemulidan ibadahannya bid'ah syirik, uang bebudahan ibadahannya syirik, beperepen tingkatnya perepen. Ayo, ulang baguhan kena ampihan baguhan, ulang jarah kubur ampihan jarah kubur, karena Wahabi masuk kita. Hati-hati. Nah, bila ada di pelangkas ini usir aja. Jangan dibagi peluang. Kita galakkan terus. Amalan ini datuk kita, amalan orang nang sudah bakaramat maulidan budahan, ya kan? Ini pujian kepada Rasulullah sebagai ungkapan syukur. Dipadahkan bid'ah, dipadahkan syirik. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kebutingannya bisa hadis. Situ kembali membawa atau orang bunganya. Dari zaman Rasulullah, hapikin kan dari zaman Rasulullah, kenapa ini hapi juga? Ada bungul lah. Pun kita kembali kepada zaman Rasulullah, jangan bohong lagi, bohong ontaan aja, bohong. Jangan lagi, ini ada hapi, berceramahnya pakai mikrofon nggak ada bahaya, kan bid'ah juga, kan kalau banyak orang masuk neraka. Banyak apa bid'ah? Kullu bid'atin dhalalah. Subhanallah. Nang kita gawi ini sudah ada dasarnya, ada hadisnya, kita umpat ulama sudah ada ngalih. Ulama kita bakal karamat aja ada kelampaian bakal karamat. Sudah turun-temurun seden. Manukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada ngalih kita turuti. Jangan menuruti orang ini kayak apa kaliman orang bahilon orang wahini. Waroknya orang bahi duduk di warung aja kada mau. Mungkin kita berlangganan. Tiap isu kan duduk di warung. Jadi selawat lah kita gawi terus. Terupangnya ganali lagi terupangnya. Biarnya mau kita pun Wahabi. Kami orang berselawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini
ya habibi ya Muhammad ya awsal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenai kita memberikan nama yang terbaik kepada anak kita, itu pun diperintah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian nanti akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan dengan nama bapak-bapak kalian. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Dipanggil. Untuk apa? Untuk menerima pembalasan amal. Amal yang kita kerjakan di dunia, baik amal baik, kita terima kebaikannya, maupun amal jahat pun kita terima imbalannya. Dipanggil pada mau takuhuk, ada mau takuhuk kalau kita nambah amal yang dua, orang nama ambilnya, orang nang berdiri, ada mau kita juga nang berdiri, kita nang berdiri dipanggil. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Oleh karena itu, fa ahsinu asma'akum, perbaikilah nama kalian, karena bila kada baik supan ngana dipanggil. Haji Zainal Arifin bagus dipanggil. Haji Muhammad Fadlan bagus. Ini kata tak pengen nikah Pukidin. Di sekolahan gini diaktifkan ketawaan kawan. Ada bagus bisi ngagan ganti sebelum supan di akhirat kena. Banyaknya Fakhruddin, Jainuddin, Ainuddin, ini kata Mukidin. Nang tadi bagus saja waseda, waseda nur aina ya kah, nur aina, bagus saja itu. Ini kan beginian pagi ya. Ganti lawan paujiah. Karena paujiah keberuntungan. Kalau paujiah itu keburukan. Paujiah kalau kau ketikusan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bisi ipal ding sanak Siti Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Siti Asma. Siti Asma ini punya suami namanya Jabir. Sayyidina Jabir kawin lawan Siti Asma, melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu beranak laki-laki, dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beelang. Nabi sedang duduk di asuhan Nabi. Lalu diberi nama Nabi Abdullah.
anak tadi, dan diludahi Nabi mulutnya, sehingga kata Siti Asma, pertama anakku yang merasakan liunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu ditahnik oleh Rasulullah pulang dengan kurma. Ya ini tadi makan kurma, nang sebikian bang, ada aja nang sebikian tuh karena nama tasmiyah ya kan, sisanya. Nah itu tahnik ngarannya. Nah, olehnya tahlik itu mencukur, digunting. Nah, digunting rambutnya, kemudian rambutnya ini ditimbang lawan amas, dibariakan lawan fakir miskin. Jangan dibayar lawan tuan gurunya, jangan. Tuan gurunya sugih sih, lawan fakir miskin. Nah, kalau anaknya laki-laki disumbalikan kambing 2 ekong. Kalau bini-bini si ekong, itu ngarannya akikah. Nah, jadi kita nih lengkap. Mana akikah, kambingnya lagi. Nah, akikah sudah tuh, ya kah? Tasmiyahan, ia memberi nama dedeh, ya kah? Tahnik sudah juga dimakan di kurma dedeh. Nah, kemudian dicukur dedeh, itu sudah lengkap, ya kah? Jadi itu hukumnya sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan pulang maulid, diundangi pulang. Jika tetangga ini ada bid'ah bagus, ya bagus, pemakanan orang bagus saja, ini menjamu orang, ada aja hadisnya berataan. Nah, kita jangan orang kayaknya sok pintar ini madakan bid'ah, madakan orang syirik. Nang madakan bid'ah itu sekali-kali kadang-kadang bermimpi Rasulullah, ya kak, ulang maulidan banyak memimpi Rasulullah dan ya qadatan, ya kak, kita gue sekumpul ya qadatan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi kata hitungan lagi tidak. Nah, gawian sini maulid, selawat gawian sini, madakan bid'ah, madakan syirik, bungul banget. Ya, jangan kita asik. Ya kayak apa aja panjangnya janggutnya, kambing yang berjanggut. Ini janggut dia aja kan sunnah nama janggut, ya kan, mau janggutnya panjang. Baca khutbah enak, nangis kan anak. Ini kan kenapa sih dia menangis? Keingatan kambing kalau lapar deh. Ya Allah. Jadi oleh karena itu tadi, ya Abdullah inilah pertama al-muhajirin yang melahirkan anak. Dan dikala itu kaum muslimin muhajirin adalah gembira dengan kelahirannya anak si Jabir Abdullah, diberi nama oleh Nabi. Kenapa? Karena orang-orang kafir Yahudi mengatakan, kalian hai muhajirin ini kami syaher sudah, kalian tidak bakal melahirkan keturunan di Madinah ini. Ternyata Siti Asma bin Sidin Jubair melahirkan seorang anak laki-laki, maka gembiralah orang muslim dikala itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, maka anak inilah yang kita harapkan, agar menjadi anak nang solih dan nang solihah. Karena mana? Karena itulah nanti yang membantu kita di alam kubur, di alam bangkok. Nah, kita ini semuanya akan meninggal dunia, akan mati semuanya, nanti tidak ada manusia yang kekal abadi di dunia sini. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Maka apabila kita sudah mati, putuslah amal kita, tidak bisa lagi kita beramal, tidak bisa lagi kita menambah-nambah pahala amal kita, kecuali ada 3 macam. Itulah yang disabdakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ijama tabnu adama in qata'a amaluh. Apabila mati manusia, putuslah amalnya, ada bisa lagi beramal. Anak sama yang berjamaah kalau enggak ada lagi, anak 4 hadir di majelis ilmu kalau bisa lagi, adalah anak hadirnya yang sudah mati, ada 4 hadir di sini, bah bedanya ada ulun muka bodoh, ada
dadak mati sudah. Kada bisa lagi hendak menambah amal, hendak berselawat, kada kawal lagi hendak membaca Quran, kada bisa lagi hendak silaturahim, kada mampu lagi. Sudah mati, putuslah amalnya. Maka amal yang sudah ia kerjakan di kala hidupnya itulah yang berlaku, itulah yang mendapatkan ganjaran pahala. Tidak bisa lagi illa min salasin, kecuali ada 3 macam yang tetap mengalir ke liang kuburnya. Pertama, sedaqatin jariyatin, punya sedekah jariyah. Ada orang membangun pondok pesantren, kita umpatakan. Nah, bangunannya apa? Bangunannya bangunan beton. Nah, kita tukarkan besi, kita tukarkan semen, kita tukarkan pasir, julong ke pondok kita. Nah, amal jariah buat kita itu sanggup mati, sanggup mati. Kemudian ada orang membangun masjid, kita mau umpatakan, nuakan besinya kan, nuakan benderatnya kan. Nah, pernah dipulukan besi aja, ke benderatnya aja. Mbak ada benderatnya kan kemana aja besinya kan. Nah, jadi saling gotong royong nang sugi-sugi gitu. Untuk membantu pondok, bangun pondok, bangun masjid, bangun madrasah, tempat ibadah. Nah, selama itu pondok berjalan, selama masjid itu dipakai untuk ibadah, orangnya sudah wafat, meninggal dunia, tetap mengalir ke liang kuburnya pahala. Itulah yang dinamakan amal jariyah. Apakah lagi membagikan tanahnya, terkoplengan, ayo siapa yang membangun pondok di sini, ya kah, dibayarkan tanah sini. Nah, sini banyak kondisi tanah, tapi asal membayarkan kepada ahli sunnah wal jamaah, yang diberikan kepada wahabiyah salafi jangan. Ini salah, banyak orang kayak itu salah bayarkan. Nah, kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, punya ilmu yang diambil masyarakat manfaatnya. Kita punya ilmu, ya pada alim-alim kita tahu tentang sholat, tentang wudu, kita lajarkan kepada orang begini sholat, begini wudu, mulai mengenal airnya, mengenal banyunya, nang diuduakan, nang dimandi wajib akan banyu mutlak, jangan banyu muqayyad. Banyu mutlak tuh banyu nang mana? Ya nang banyu nang kada bekait. Banyu muqayyad nama nang bekait. Kait napa? Ya malah memang kaitnya nang bekait ang kopi. Banyu kopi. Nah, jangan diuduakan tuh. Ya kan bersamut mah. Banyu teh itu bekait tuh, banyu susu. Kait itu. Nah, ini banyu mutlak, banyu murni. Nah, itu adalah mengenal banyunya napa-napa. Banyu nang murni ini tuh itu dikenal, diketahui kita. Banyu hujan itu mutlak, boleh dibawa wudu, boleh dibawa mandi wajib. Oh, hujan sering labatan, ya kah? Tunai berdua laki ini mandi wajib berdua di tanah. Sebarang tonton gue, tonton main bol. Ya, nah boleh aja. Banyu sungai, banjir, tengahnya lagi banjir, beguling aja mulai ganjam, beguling, tidak ada hikmahnya banjir itu, mempermudah. Itu tadi berkaitan dengan ilmu yang manfaat. Jadi keberuntungan orang yang jadi tuan guru, melajarkan ilmunya kepada santrinya, ilmu agama tentang wudu, tentang sembahyang, tentang mandi wajib, tentang zakat, macam-macam ilmu tentang puasa. Selama murid ini melaksanakan sholat, karena gurunya nang melajari wudu, gurunya nang melajari mandi wajib, gurunya nang melajari, maka gurunya dapat pahala terus waktu walau dalam kubur. Itulah keberuntungan orang nang berilmu yang diambil masyarakat manfaat ilmunya. Kemudian yang ketiga, wa waladin sholihin yad'u lahu, punya anak nang soleh, nang selalu mendoakan terhadap ibu dan bapaknya. Bagaimana kita hendak melaksanakan anak mendapatkan anak nang soleh, menjadikan anak kita yang soleh? Pertama, kita dulu soleh. Mun kita ada soleh, jangan harap anak kita soleh. Kita sendiri salah. Kita dulu soleh,
anak-anak bakti lawan kita, kita dulu bakti orang tua kita. Nah, bila kita bakti orang tua kita, anak kita bakti juga lawan kita. Kita sembahyang, anak kita sembahyang juga. Kita puasa, anak kita puasa juga. Dididik dengan pendidikan agama juga anaknya tuh, supaya tahu hak-hak anak terhadap orang tua kayak apa. Nah, hati soleh itu orang yang menunaikan hak-hak terhadap Allah dan hak-hak terhadap manusia. Itu hanya soleh. Kita selaku manusia ada punya jiran tetangga. Bagaimana kita berjiran bertetangga lawan orang sebelah, lawan orang di rumah kita, jiran kita, karena itu ada hak. Nah, kita tunaikan haknya. Nah, kalau kita lawan sesama, bagaimana kita? Itu adalah semuanya itu menurut berilmu terlebih dahulu. Jadi punya anak yang soleh. Jadi kada cukup hanya enggak bagi banyak tawar, hingga minta tiupakan, minta ludah ya kan. Tapi kada salah juga nih, itu kada salah, cuma kada cukup dah. Harus kita berikan pendidikan, kita didik, kita jaga pergaulannya. Apakah lagi zaman-zaman akhir ini nih, ngalih mana kita punya anak, ya kan? Ini bisa kenalan di mana-mana. Di dalam kamar tapi ada bisa HP. Nah, kau berhubungan dengan kawannya, ya kah? Nah, kadang-kadang kita membendung. Kalau kita tidak kita bentengi dengan ilmu agama anak-anak kita, karena sebelum kita akan menyesal nanti di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita dan selalu memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita bersama, dan kita dihindarkan dari segala bala dan bencana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyudahi umur kita dengan husnul khotimah indal maut, mati beriman yang sempurna, dan nanti di akhirat kelak mendapat syafaatil uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini yang dapat disampaikan, ala kadarnya, mohon ampun dan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salatu 'abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahana wa likulli qalbin 'azimin babarik anna ma nahnu fihi bi syirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana ya Allah fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la daynan illa qadaitahu wa la 'aduwan illa ahlaqtahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la mayitan illa wahimtahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la faqiran illa aghnaytahu wa la 'asiran illa yasratahu wa la hajatan min hawaidid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yasrataha ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa amwalana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum bika nabika wa amanika wa jiwaika wa iyajik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anil wa ja'inin wa jibarin wa min syarri kulli jasharin innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa hafiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadama fil hal wal mal wal ma'al innaka sami'ud du'a wa rzuqna kamalal mutaba'ah lin nabiyyi zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waqtubis salamata wa sihhata wal afiyata lana wa ala man hadarana wa ala man ghaba anna wa ala abikal hujjat wal gujjat wa juwal musafin wal muqimin fi bari qabahika wa jawika min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa qina wa ayyahum syarul zalimin ansurna ala al-qawmil kafirin ya mujibas sa'ilin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Masih ada acara